Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah doa Sabtu. Dan hari ini merupakan hari Sabtu Suci, yaitu hari di antara Jumat Agung, hari kematian Kristus, dan juga Paskah, hari kebangkitan Kristus. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan datang di hadapan Tuhan. Kita menaikkan sebuah lagu, Kristus Bangkit. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya. Yesus Tuhan, laskar jaga Tuhanku Yesus, batu pun terbuka. Yesus Tuhan, dari kuburnya bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan, dari kuburnya bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Di hari Sabtu ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami datang di dalam ibadah doa ini, kami mau merenungkan firman Tuhan dan kami mau menaikkan doa-doa kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertailah kami di dalam ibadah doa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebangkitan Kristus adalah satu peristiwa yang real, satu peristiwa yang nyata. Meskipun ada begitu banyak pihak yang berusaha mengingkari kebangkitan Kristus, tetapi fakta itu tidak akan pernah bisa terbantahkan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kristus hidup. Layani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu ya tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, ya mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus
Aku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang pun seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kebangkitan-Mu adalah kebangkitan yang nyata. Dan kami sebagai orang-orang percaya sudah mengimani hal ini ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengalami bahwa kuasa Kristus sungguh hidup di dalam hidup kami hari lepas hari. Sebentar kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa memohonkannya. Amin. Jemaat sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa hari ini adalah hari Sabtu Suci. Kalau di dalam gereja-gereja tradisional dikatakan 3 hari suci, yaitu dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, hari Sabtu Suci ini biasanya di dalam tradisi gereja dirayakan sebagai hari terakhir di saat Tuhan Yesus berada di dalam kematian. Nah, hari ini juga diasosiasikan dengan kemenangannya ketika Ia turun ke dalam dunia orang mati. Dan gereja-gereja tradisional biasanya merayakan hari ini dengan saat teduh atau dengan meditasi, dengan perenungan, dengan suasana yang redup, dengan suasana yang tenang. Karena menyadari betapa suramnya dunia tanpa pengharapan akan Kristus yang bangkit. Nah, Alkitab sendiri memang tidak mencatat apa yang terjadi di hari Sabtu ini. Selain daripada apa yang dituliskan oleh Matius di dalam Injilnya, di dalam sebuah peristiwa, yaitu Matius 27 dimulai dari ayat yang ke-62, dia dikatakan demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati.
Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga kubur, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Lalu pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ini adalah satu-satunya peristiwa yang ditulis di dalam Alkitab berkenaan dengan apa yang terjadi pada hari Sabtu, yaitu hari di antara hari kematian dan juga hari kebangkitan Kristus. Hanya Matius yang mencatat peristiwa ini. Kenapa Matius mencatatnya? Karena pada saat itu, yaitu setelah peristiwa kebangkitan Kristus, dan ketika Matius menulis Injil ini, yaitu di antara tahun 60 sampai 70 Masehi, pada saat itu sudah berkembang berita mengenai sesungguhnya Yesus itu tidak bangkit. Tetapi mayatnya dicuri oleh para muridnya. Padahal sebenarnya para penjaga kubur itu menyaksikan ada gempa bumi yang hebat. Dan seorang malaikat Tuhan turun menggulingkan batu penutup kubur itu. Dan para penjaga itu ketakutan, mereka berlari lalu mereka melaporkan hal itu kepada para pemuka agama. Karena mereka ada di bawah perintah para pemuka agama ini. Para pemuka agama lalu menyogok mereka untuk menyebarkan berita bahwa para murid Yesus mencuri tubuh Yesus pada malam hari. Hal itu dicatat dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, mari kita kembali kepada bacaan kita tadi. Kisahnya adalah terjadi di sesudah hari persiapan Paskah. Berarti pada hari Paskah, yaitu hari Sabtu. Para imam kepala dan orang-orang Farisi datang menghadap Pilatus. Mereka meminta ada penjaga yang menjaga kubur Yesus. Kemudian mereka memeterai kubur itu. Kubur itu disegel. Jadi konon katanya ada tanah liat yang masih lembek itu dipakai untuk menyegel kubur itu. Sehingga kalau sampai batu penutup kubur itu terguling, maka segel ini akan rusak, segel ini akan pecah. Jadi segel itu digunakan dengan tujuan mau membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ya. Nah, contohnya seperti misalnya kalau kita membeli makanan atau minuman kemasan. Contoh misalnya air minum kemasan, biasanya ditutupnya itu biasanya rapat sekali dan kalau kita buka kedengaran bunyi krek. Nah, ketika bunyi krek itu terdengar, maka segelnya sudah terbuka, ya. Jadi air minum itu segelnya sudah tidak terkunci lagi. Dan biasanya tentu ada peringatan bahwa air minum ataupun makanan kemasan itu tidak boleh dikonsumsi atau tidak seharusnya dibeli kalau segelnya sudah terbuka. Maka segel yang digunakan pada batu penutup kubur Yesus itu sebenarnya segel untuk menunjukkan bahwa Yesus itu tidak akan bangkit di situ. Ya. Lalu kenapa mereka meminta kubur itu dijaga? Ternyata para tokoh-tokoh agama ini mereka ingat dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Pertanyaannya adalah apakah mereka sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit? Tentu tidak. Mereka tidak akan mempercayai hal itu. Buat mereka itu merupakan satu penistaan terhadap ajaran agama mereka, yaitu agama Yahudi. Tetapi di satu sisi mereka mengingat
akan fenomena-fenomena yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Ada gempa, ada kegelapan yang datang, ada tirai bait suci yang terkoyak. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Mungkin itu membuat mereka juga ketar-ketir, ya. Jangan-jangan ada peristiwa apa lagi nih yang akan terjadi. Tetapi mereka tetap tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Bahkan mereka sedemikian rupa merendahkan kuasa Yesus yang adalah Tuhan itu. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa para murid akan datang untuk mencuri tubuh mereka. Karena mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Nah, itu sebabnya akhirnya berita yang tadi dikatakan di dalam Matius 28 itu tersebar. Tetapi mari kita bersama-sama melihat dengan lebih rinci bacaan kita pada hari ini. Kita perhatikan beberapa hal. Apakah mungkin murid Tuhan Yesus itu berani mencuri tubuh Yesus? Ya. Karena sesungguhnya pada waktu itu setelah Tuhan Yesus ditangkap, setelah Tuhan Yesus dianiaya, para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka lari meninggalkan Yesus. Mereka hanya menyaksikan Yesus dari kejauhan. Mereka tidak memiliki keberanian yang cukup untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Apalagi untuk mencuri tubuh Yesus di dalam kubur. Justru di masa-masa menjelang kebangkitan Yesus itu, masa-masa antara kematian dan kebangkitan Yesus, para murid ini saking takutnya dan masih di dalam suasana begitu sedih luar biasa, mereka sama sekali tidak memikirkan tentang perkataan Yesus yang katanya akan bangkit di hari ketiga itu. Sebaliknya di dalam ketakutan mereka hanya bisa berkumpul, bersembunyi. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yang kita lihat justru sebaliknya. Para lawan Yesus, yaitu orang Farisi, para ahli agama, para imam, mereka justru mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka memperhatikan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, yaitu Yesus akan bangkit di hari ketiga. Tetapi tentu saja ingatan itu bukan menjadi satu hal yang baik bagi mereka. Bukan memberikan pengharapan buat mereka. Sebaliknya, perkataan Yesus yang mereka ingat itu justru menimbulkan ancaman yang menakutkan bagi mereka. Karena peristiwa kebangkitan Yesus ini akan menghancurkan tradisi yang sudah mereka bangun selama ini. Kebangkitan Kristus ini akan menghancurkan pemahaman mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sekali Yesus bangkit, hancurlah reputasi agama Yahudi beserta reputasi para pemimpinnya. Maka perkataan Yesus mengenai kebangkitannya sesungguhnya merupakan ancaman yang menakutkan bagi para tokoh agama Yahudi. Dan kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini, ada satu hal yang miris sebenarnya. Para tokoh agama yang seharusnya menunjukkan diri mereka kepada hal-hal yang rohani, justru mereka melakukan konspirasi bersama para pemimpin politik pada waktu itu, bersama para penjaga pada waktu itu. Mereka tidak menunjukkan dirinya, memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang rohani, kepada hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi mereka justru melakukan konspirasi yang begitu jahatnya.
Mereka melakukan persepakatan-persepakatan yang begitu jahatnya untuk mengingkari kebangkitan Yesus itu. Mereka meminta penjaga untuk menjaga kubur. Mereka menyegel atau mereka memeterai kubur Yesus itu. Sayangnya apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka persiapkan, yaitu penjaga yang menjaga kubur, meterai batu penutup kubur, semuanya itu justru tidak dapat menahan realita atau fakta kebangkitan Kristus. Justru semuanya itu menjadi bukti bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Kita menyaksikan bahwa batu kubur penutup kubur yang terguling itu, maka ada segel yang rusak di situ karena batu itu terguling. Ya. Itu mau menunjukkan bahwa Kristus sungguh bangkit. Dan lagi dikatakan para penjaga kubur, kalau kita melihat di dalam Injil Matius ini, dikatakan bahwa para penjaga kubur ini menyaksikan fenomena alam yang luar biasa. Ada gempa yang besar terjadi di kubur Yesus. Lalu ada malaikat yang turun ke kubur itu, menggulingkan batu besar yang menutup makam Yesus itu. Mereka lari tunggang langgang lalu mereka melaporkannya kepada para pemimpin agama. Dan hal itu tentu membuat para pemimpin agama ini kebingungan luar biasa. Mereka takut luar biasa. Sampai akhirnya kemudian mereka membuat konspirasi, mereka menyogok para penjaga itu untuk menyebarkan berita bahwa tubuh Yesus dicuri oleh para muridnya dan Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Itu merupakan satu persepakatan yang jahat luar biasa. Tetapi tentu saja fakta kebangkitan Yesus tidak akan pernah terbantahkan. Karena kita menyaksikan di dalam Alkitab, di dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan semakin banyak orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali dari kematian. Lalu yang menjadi refleksi buat kita adalah sampai saat ini masih begitu banyak orang yang tidak mempercayai dan mungkin tidak mau percaya akan kebangkitan Kristus. Itu dianggap sebagai dongeng, itu dianggap sebagai kisah fiksi, kisah yang tidak real. Mungkin banyak teori dan pendekatan yang dibangun untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi realitanya adalah Kristus sudah bangkit dari kematian. Atau mungkin ada banyak orang yang tidak mau ambil pusing. Mau Kristus bangkit kek, mau Kristus tidak bangkit kek. Gak mau pusing mereka. Kalau mau bangkit ya sudah. Memang itu yang dipercaya oleh orang Kristen. Tapi kalau toh gak bangkit, ya udah. Memang realitanya mana ada orang yang sudah mati lalu bisa hidup kembali. Apalagi sampai 3 hari. Itu semua hal yang melawan hukum alam. Melawan sains atau ilmu pengetahuan yang selama ini dipercaya. Dan bagi kita yang adalah murid Kristus, mungkin di antara kita jangan-jangan masih banyak yang cuek, ya. Ya Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus nggak bangkit, ya udahlah. Atau oke, kita percaya ya Tuhan Yesus itu bangkit. Tetapi itu tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristus adalah realita yang seharusnya berdampak dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus seharusnya itu menimbulkan sesuatu dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi masa depan kita. Maka ada lagu yang mengatakan, sebab dia hidup ada hari esok.
Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya bahwa ada Tuhan yang telah menang dari kuasa maut. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang begitu perkasa, Tuhan yang begitu kuat. Kebangkitan Kristus seharusnya membuat kita hidup bersyukur. Karena kebangkitan Kristus itu telah mematahkan kuasa maut. Telah mematahkan belenggu maut. Sehingga kita dapat memperoleh jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus juga adalah peristiwa yang mematahkan belenggu dosa. Dosa yang mencengkeram umat manusia, yang kemudian membawa manusia pada kebinasaan, itu sudah dipatahkan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga itu memberikan pengharapan kepada kita untuk bisa hidup berjuang melawan, mematikan ego kita, nafsu kedagingan kita, berjuang melawan dosa di dalam diri kita dengan bersandar pada kuasa kebangkitan Kristus. Maka dengan kuasa kebangkitan Kristus seharusnya itu membuat kita semakin membiarkan kuasa Kristus itu bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Dan kita belajar makin hari makin tunduk kepada Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan sejati, yaitu tunduk kepada Allah Bapa sampai dengan kematian. Dan ketika Kristus bangkit dari kubur, maka sesungguhnya kuasa kematian itu telah dikalahkan. Maka seharusnya ketika kita belajar untuk tunduk kepada Bapa, meskipun ada ancaman yang kita hadapi, ada bahaya yang kita hadapi, ada ketakutan yang kita hadapi, tetapi ketika kita bersandar kepada kuasa Kristus, kelak kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Kristus itu nyata dalam hidup kita. Dan kelak kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Mari kita menyambut kebangkitan Kristus esok hari dengan hidup yang penuh antusias di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita menaikkan beberapa doa pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Yesus telah bangkit dari kuasa kubur. Dengan kebangkitan-Mu, maka Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami, bahwa sesungguhnya kami orang percaya ini akan terus dimampukan untuk mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Menang atas dosa, menang atas nafsu kedagingan kami, menang atas ego kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa dapat kami arahkan di dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan, sebagaimana yang telah Kristus lakukan. Meskipun ada banyak ancaman yang kami hadapi, ada ketakutan yang kami hadapi selama kami masih hidup di dalam dunia ini, tetapi biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu yang boleh menolong kami, untuk kami dimampukan, diberikan keberanian untuk hidup di dalam kuasa Kristus itu. Kami tidak lagi menjadi takut dengan berbagai ancaman yang dunia berikan kepada kami. Tetapi justru sebaliknya, kami mau belajar menikmati kehidupan yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Kristus justru akan membuat kami untuk terus bersandar dan makin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk ibadah-ibadah Paskah yang akan dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat di pelosok dunia ini. Tuhan, kami rindu supaya ibadah-ibadah Paskah yang akan dilaksanakan esok hari menjadi momen yang penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ibadah-ibadah Paskah tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, menjadi tradisi yang memang diikuti oleh gereja-gereja Tuhan. Tetapi ibadah-ibadah Paskah ini menjadi momen di mana kami bersama-sama berjumpa dengan Tuhan
Tuhan yang telah bangkit dari kubur, Tuhan yang telah menang, mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Dan biarlah kuasa kemenangan Kristus itu juga boleh dialami oleh gereja-gereja Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini hidup di dalam kesulitan. Mereka yang hidup di bawah ancaman yang begitu kuat. Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kondisi yang berat, tekanan yang mereka alami, biarlah kuasa kemenangan Kristus itu sungguh nyata mereka alami. Kami mau berdoa, biarlah di dalam perayaan-perayaan Paskah yang dilaksanakan ini juga boleh menjadi momen yang memberitakan akan kuasa kemenangan Kristus ini. Ini boleh menjadi momen di mana Injil Tuhan boleh diberitakan dan semakin tersebar ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya peringatan-peringatan kebangkitan Kristus yang akan dilaksanakan di berbagai gereja Tuhan sungguh menjadi peringatan yang penting dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk di gereja kami ya Tuhan. Tuhan tolong untuk segala persiapan yang masih dilakukan. Tuhan tolong juga untuk keamanan, supaya Tuhan karuniakan keamanan di dalam perayaan-perayaan kebangkitan Tuhan ini. Baik di GKA Sion di Denpasar maupun di pos-pos PI yang ada. Tuhan sertailah semuanya. Demikian juga di gereja-gereja lain. Tuhan karuniakanlah keamanan. Kami pada saat ini juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pergumulan gereja kami. Ada proyek-proyek pembangunan yang saat ini sedang dilakukan. Baik itu pembangunan Pastori 3 yang ada di Gang Pajajaran, maupun pembangunan asrama di Pondok Kasih. Tuhan, kami menyadari ada kebutuhan yang besar untuk pembangunan-pembangunan ini. Kami memohon supaya Tuhan yang boleh mencukupkan. Tuhan menyediakan dana yang dibutuhkan. Tetapi bukan hanya itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa memohonkan supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada para pekerja, orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam proses pembangunan ini ya Tuhan. Tuhan, lindungilah para pekerja. Jauhkanlah daripada segala mara bahaya. Bahkan ya Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak, di antara mereka juga boleh ada yang kemudian mengalami kasih Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang dihadapi saat ini ya Tuhan. Ada yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, sehingga mungkin esok hari tidak dapat datang beribadah ke gereja. Tetapi kami berdoa supaya hal itu tidak menyurutkan semangat mereka, hati mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka boleh tetap mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Melalui ibadah-ibadah online yang dilaksanakan, Tuhan juga boleh hadir di dalam hidup anak-anak Tuhan yang tidak dapat datang beribadah ke gereja. Kami mau berdoa supaya kepada mereka yang sakit Tuhan boleh memberikan kekuatan, pemulihan, pertolongan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat yang bergumul di dalam kehidupan mereka, yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, kondisi perekonomian saat ini, yang bergumul di dalam kehidupan keluarga. Tuhan sertailah mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak bersandar pada kekuatan manusia ataupun mengambil jalan-jalan yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi mereka boleh diingatkan kembali akan kuasa kebangkitan Kristus yang senantiasa memberikan kemenangan. Tuhan sertailah mereka. Berdoa juga untuk aparat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan sertailah mereka. Tuhan tuntunlah mereka berhikmat bijaksana di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Akhirnya Tuhan, kami mau menutup ibadah doa ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Damai sejahtera Tuhan senantiasa limpahkan kepada kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian ibadah doa pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Selamat menyambut hari kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.